Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Stepanus, NIM 2010417300, jurusan Manajemen Universitas Pancawakti Pontianak. Izinkan saya untuk menyampaikan jawaban soal UTS semester ganjil tahun akademik 2021-2022 secara video record untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen pemangku Bapak Adi Mursalin SEMM. Kita awali dengan pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam dunia bisnis, manajemen pemasaran merupakan sesuatu hal yang penting untuk memenuhi persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan akan metode distribusi yang lebih baik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Pemasaran dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk di bidang pemerintahan atau pelayanan publik, yang dikenal dengan government marketing, suatu upaya pemasaran yang terkait dengan kegiatan legislatif dan administrasi publik dari institusi pemerintah. Istilah ini dikenal juga dengan pemasaran sektor publik. Penerapan pemasaran di pemerintahan, khususnya bidang aset, sangat penting. Keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi akan terlaksana secara optimal, efektif, dan efisien jika adanya perencanaan yang baik, mulai dari visi dan misi, Renstra, Renja, dan RKA, kemudian diimplementasikan oleh sumber daya manusia dalam organisasi yang telah dibentuk melalui program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat atau ASN yang pelaksanaannya dikendalikan dan diawasi secara berkala melalui monitoring dan evaluasi secara internal maupun lintas sektor atau SKPD, yakni Inspektorat Legislatif atau DPRD maupun BPK, sehingga tercapai target atau tujuan yang diharapkan berupa output, outcome, dan benefit dengan efektif dan efisien. Dalam manajemen pemasaran ada istilah bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Bauran pemasaran dalam suatu partai disebut dengan marketing politik. Terdiri dari 4 elemen dikenal dengan istilah 4P, yaitu P yang pertama adalah produk atau produk, dibagi dalam 3 kategori dengan melihat pada platform partai yang berisikan konsep, identitas, ideologi, dan program kerja. 2. Catatan tentang hal-hal yang dilakukan partai politik di masa lalu untuk memberikan kontribusi pembentukan produk politik. Dan yang ketiga, karakteristik personal sebagai sebuah simbol atau mempunyai kredibilitas sehingga menaikkan citra partai. Yang P yang kedua adalah promotion atau promosi. Promosi yang dimaksud di sini adalah berhubungan dengan program kerja yang ditawarkan partai kepada publik melalui pesan media, baik media cetak, televisi, maupun radio serta media online dan media sosial. Penggunaan lambang simbol partai dan bendera partai disebar melalui pamflet, umbul-umbul, dan poster-poster semasa kampanye. Namun untuk menjaring massa, promosi harus dilakukan secara kontinu, tidak hanya pada masa kampanye. Sedangkan P yang selanjutnya adalah price atau harga. Harga mencakup dari aspek ekonomi, psikologi, sampai dengan citra nasional. Harga dalam pengertian ekonomi meliputi semua biaya yang dikeluarkan oleh institusi politik selama masa kampanye. Harga dalam pengertian psikologis mengacu pada apakah pemilih
merasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan, dan lain-lain dari seorang kandidat. Harga dalam pengertian citra nasional sehubungan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut memberikan citra positif bagi suatu bangsa atau negara dan bisa menjadi suatu kebanggaan nasional atau tidak. P yang selanjutnya adalah placement atau penempatan. Placement penempatan yang dimaksud berkaitan dengan distribusi yang dilakukan oleh suatu institusi politik dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih atau calon pemilih melalui segmentasi publik. Peran pemasaran bagi yang bekerja di instansi pemerintah. Agar dikenal dan diketahui oleh masyarakat, setiap produk atau jasa yang dihasilkan untuk memberikan kepuasan dan mendapat dukungan. Dengan pemasaran, maka tingkat kepuasan masyarakat atas hasil kerja atau pelayanan instansi pemerintah dapat diketahui dan dievaluasi untuk perbaikan pelayanan, sehingga timbulnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pelayanan publik. Menerapkan teori pemasaran dalam rangka untuk memperoleh suara masyarakat agar dapat terpilih dan duduk di dewan, yaitu konsep political marketing, merupakan suatu penggiatan pemasaran untuk mensukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya melalui kampanye program pembangunan, perekonomian atau kepedulian sosial, tema, isu-isu, gagasan, ideologi, dan pesan-pesan bertujuan agar program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik tinggi dan sekaligus mampu mempengaruhi setiap masyarakat pemilih secara efektif. Sebagai anggota partai politik, guna memperoleh banyak pendukung program-program yang ditawarkan kepada masyarakat dengan menggunakan bauran pemasaran adalah A. Produk. Dengan mengenalkan partai politik yang dipilih, memperkenalkan identitas diri serta visi misi dan program akan menjadi penyampai aspirasi dan mensejahterakan membangun daerah dan masyarakat. Praise. Menyampaikan keunggulan yang dimiliki, rekam jejak, dan prestasi-prestasi yang sudah diperoleh untuk meningkatkan nilai diri di mata masyarakat pemilih. Dan place, dengan menentukan lokasi yang tepat untuk penempatan alat peraga kampanye untuk menyampaikan identitas personal, misi, visi, dan program kepada masyarakat sesuai dapil atau daerah yang akan diwakili. Yang terakhir adalah promosi atau promotion, mempromosikan tentang diri personal maupun tentang partai secara langsung maupun melalui media massa, baik media cetak, elektronik, dan melalui media online dan media sosial. Pemasaran bukan hanya memasarkan barang dan jasa saja, melainkan terdapat sekitar 10 hal atau produk yang bisa dipasarkan, yaitu barang. Perusahaan bisa memasarkan mobil, lemari es, handphone, laptop, dan jam tangan, dan lain sebagainya. Kemudian berupa jasa, seperti industri perbankan, transportasi meliputi darat, laut, udara, asuransi, bahkan laundry dan warung internet dan lainnya. Kemudian jenis kegiatan atau acara. Pemasaran juga digunakan untuk memasarkan acara-acara khusus guna menyebarkan kepada halayak ramai bahwa sedang terjadi acara khusus tersebut. Sebagai contoh, pada acara olahraga seperti liga sepak bola, pemasaran berperan penting untuk membantu penyelenggara liga, dalam hal ini perusahaan penyelenggara, agar diketahui oleh khalayak ramai dan banyak orang yang menonton acara liga tersebut. Dengan rating penonton yang tinggi, memungkinkan penyelenggara untuk mendapatkan lebih banyak sponsor
yang mau membiayai mereka untuk menyelenggarakan acara liga tersebut. Kemudian jenis lainnya adalah pengalaman. Contohnya produk-produk Apple yang menawarkan pengalaman bagi penggunanya tentang keindahan, kemudahan, eksklusivitas, serta kecanggihan. Contoh lainnya Walt Disney World, Magic Kingdom, ada kapal bajak laut, dunia peri, rumah hantu, dan wahana lainnya. Jenis lainnya adalah orang. Sumber daya manusia juga merupakan pasar yang besar. Melihat perkembangan penduduk secara statistik maupun kompetensi keahlian, maka manusia adalah potensi pasar yang menjanjikan. Baik pemasaran orang dalam jumlah besar untuk menjadi tenaga kerja maupun pemasaran orang secara individual. Kemudian jenis lainnya adalah tempat. Tempat juga memiliki daya tarik keindahan, unik, bernilai jual, pasti mendatangkan keuntungan, seperti tempat wisata, kos-kosan, mal, dan lain-lain. Kemudian properti. Hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya atau real estate maupun properti finansial dalam bentuk saham dan obligasi. Kemudian organisasi. Organisasi menawarkan pada pasar sasaran berbagai pelayanan jasa. Organisasi bisa menjual keahliannya dan keunikannya. Contohnya organisasi yang membangun brand merek sebagai organisasi non-profit seperti Wikipedia. Organisasi yang menawarkan jasa seperti agensi pemasaran, event organizer, dan lain-lain. Kemudian ada jenis produk informasi. Era informasi yang begitu pesat berkat dukungan teknologi informasi saat ini menjadikan bisnis ini peluang besar yang menggiurkan saat ini. Informasi-informasi yang ditawarkan juga sangat bermacam-macam. Marketer dapat mengambil peluang ini dengan membangun brand yang unik, berbeda dari yang lainnya, dan bernilai jual. Era informasi saat ini sangat dipengaruhi pesatnya perkembangan internet. Contoh peluang yang bisa diambil seperti website, toko online, pemasaran online, maupun blogging dan menawarkan informasi. Kemudian produk yang lainnya adalah gagasan atau ide. Setiap penawaran pasar mencakup suatu gagasan pasar. Menurut Charlie Revson dari Revlon mengamati, di pabrik kami membuat kosmetik, di toko kami menjual harapan. Produk dan jasa adalah platform untuk menyerahkan beberapa gagasan atau manfaat. Pelaku pemasaran sosial sibuk mempromosikan gagasan-gagasan seperti katakan tidak pada narkoba, selamatkan hutan kita, dan lain-lain. Pemasaran secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value. Jadi pemasar secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value yang diberikan ke pelanggan. Hal itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pemasaran dibandingkan para kompetitor. Langkah-langkah dalam melakukan analisis value tersebut yaitu yang pertama, identifikasi atribut-atribut dan manfaat-manfaat yang dipertimbangkan konsumen dalam pemilihan produk atau jasa. Kemudian, secara kuantitatif, berilah ranking tingkat kepentingan pada setiap atribut dan manfaat yang disebutkan oleh konsumen di atas. Kemudian yang ketiga, lakukan evaluasi terhadap kinerja produk perusahaan dan bandingkan dengan kinerja produk kompetitor berdasarkan atribut dan manfaat yang dipentingkan konsumen sesuai ranking tingkat kepentingannya. Dan yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap segmen tertentu terkait penilaian segmen ini terhadap kinerja produk perusahaan dan kompetitor pada setiap atribut dan manfaat penting. Kemudian lakukan monitoring nilai yang dirasakan pelanggan secara periodik, karena nilai yang dirasakan pelanggan bersifat dinamis yang bisa berubah setiap saat.
Banyak perusahaan percaya bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting. Menurut teori kepuasan pelanggan, saya setuju dengan pernyataan ini. Karena konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli dan menggunakan kembali produk atau jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul di kemudian hari. Menurut Philip Kotler, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, sistem keluhan dan sasaran. Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan akan mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis, saluran telepon khusus, dan sebagainya. Tetapi metode ini cenderung pasif, sehingga sulit mendapat gambaran lengkap kepuasan dan tidak kepuasan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Bisa saja langsung tidak menjadi pelanggan lagi dan beralih ke perusahaan lain. Kemudian dengan survei kepuasan pelanggan. Perusahaan tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan. Perusahaan yang responsif mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survei berkala, yaitu mengirimkan daftar pertanyaan atau menelepon secara acak dari pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai kinerja perusahaan. Selain itu juga dapat ditanyakan kinerja dari perusahaan saingannya. Kemudian dengan cara lain adalah pelanggan bayangan atau ghost shopping. Metode ini dilaksanakan dengan memperkerjakan beberapa orang ghost shopper untuk berperan sebagai pelanggan potensial produk perusahaan pesaing. Lalu ghost shopper itu menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing sesuai pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Kemudian cara yang lain adalah dengan analisis pelanggan yang beralih atau lost customer analysis. Pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang sudah berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan lain untuk memperoleh informasi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, menanggapi video yang berjudul Manajemen Pemasaran dengan pembicara Dr. Ahmad Ihwan Setiawan SEMT, mengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Adapun hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah serangkaian proses analisis perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pertukaran produk atau jasa antara pelaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Banyak pelaku dalam kehidupan bisnis, antara lain ada pertukaran antara pemasok yang mengirimkan barang kepada perusahaan, atau ada pertukaran perusahaan yang mengirimkan barang kepada pengecer atau reseller, sampai pertukaran antara pengecer dan pembeli. Pentingnya manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran penting karena perusahaan dapat menyampaikan produk perusahaan ke konsumen, kemudian mendukung proses produksi perusahaan, memahami kebutuhan yang diperlukan konsumen, dan untuk merealisasikan kebutuhan dana yang dibutuhkan perusahaan. Manajemen pemasaran adalah kekuatan perusahaan untuk mendukung fungsi manajemen lainnya dalam perusahaan, yakni mendukung manajemen SDM, manajemen produksi, dan manajemen keuangan. Ada 7 kegiatan utama dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, analisis, di mana seorang marketing harus mampu memetakan karakteristik konsumen yang dituju.
Kemudian riset, di mana seorang marketing harus mampu melakukan riset pasar berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Kemudian pengembangan, di mana seorang marketing harus mampu mengembangkan produk dengan membuat inovasi produk apa yang akan dipasarkan. Selanjutnya, promosi, di mana seorang marketing harus mampu melakukan promosi produk baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi digital. Kemudian seorang marketing harus mampu mendistribusikan produk. Kemudian pelayanan, seorang marketing harus mampu merancang pelayanan prima. Dan yang terakhir adalah harga. Seorang marketing harus mampu menentukan harga bersaing yang menarik minat konsumen. Kemudian dalam pemasaran kita mengenal digital marketing. Digital marketing yaitu suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Adapun teknologi pemasaran yang kita kenal pada saat ini adalah pemasaran global, teknologi internet, jejaring pasar terintegrasi, e-commerce, dan marketplace. Demikian penjelasan dari saya atas beberapa pertanyaan soal tentang manajemen pemasaran 1 semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Semoga bermanfaat. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih.